Apa? Tidak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sleep and obesity. Kurang tidur itu menyebabkan obesitas. Mitos atau fakta? Mau tahu? Yuk simak selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lian Awal Funisa, MPM 049 dari kelompok B Tutor 8. Banyak dari kita mengabaikan waktu tidur kita. Banyak yang lebih suka begadang, tetapi apakah kita tahu akibat dari kurang tidur? Ya, salah satunya adalah meningkatnya berat badan kita. Kita tidak inginkan berat badan kita naik, terutama untuk para perempuan nih, yang dimana selalu mempermasalahkan berat badannya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara kurang tidur dan dengan obesitas. Dari kita awali dengan dasar dulu, yaitu sebenarnya tidur itu apa sih? Tidur adalah proses istirahat bagi semua makhluk hidup, dan bahkan ini sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Faktanya, manusia hampir menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur dan istirahat. Tentu saja hal ini masuk akal, mengingat setiap harinya kita butuh waktu tidur beberapa jam untuk kembali memulihkan stamina tubuh kita. Saya akan meng-headline atau memfokuskan di bagian sangat penting untuk kesehatan tubuh. Karena banyak dari kita yang mengabaikan tidur. Bahkan kata beberapa orang yang terkenal seperti Margaret Thatcher, yaitu dia mengatakan bahwa seorang Prime Minister di UK mengatakan bahwa sleep is one for queens. Dan dari In Gordon Gekko bilang kalau money never sleep. Itu sangat salah ya teman-teman. Dan juga kadang kita tidak memperhatikan tidur kita, terutama para mahasiswa nih, terutama saya mengakui kalau saya juga sama, tapi saya untuk berusaha untuk mengembalikan lebih baik lagi, yang ternyata lebih suka begadang untuk belajar dan mengerjakan tugas. Sedangkan dari yang saya fokuskan tadi, yaitu tidur itu penting untuk kesehatan tubuh, karena sejauh sendiri tidur ini memiliki fungsi utama, yaitu apa saja? Boleh di next. Nah, di sini 3 fungsi utama tidur. Tidur itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Dan di mana fungsi yang pertama pemulihan dan proses metabolik. Di sini saya akan fokuskan lebih dalam bagaimana hubungan tidur dan metabolisme tubuh sehingga akan terjadi mengakibatkan obesitas. Lalu yang kedua, mengenai penyimpanan energi. Di sini tidur sebenarnya untuk menyimpan kalori kita agar tidak berlebihan yang jatuhnya nanti akan mengalami obesitas. Bahkan banyak sekali dari kita tertipu dan kata-kata makan malam akan menyebabkan obesitas karena kalorinya meningkat. Makan lebih dari jam 8 kalorinya jadi 1000 kalori. Padahal ya teman-teman ya, kalorinya masih sama aja, tapi yang berbeda adalah metabolisme tubuh kitanya teman-teman. Nah sebenarnya menurut pakar kalori aja, yaitu Hans Bolling ini cukup terkenal ya teman-teman, karena dia itu udah jadi pakar kalori atau disebut juga sebagai pakar koko ya dia itu untuk berbagai jenis kalori, mengatakan sebenarnya mau makan malam atau pagi, kalori makanan tetap sama. Yang berbeda ada respon tubuh kita dalam memetabolismekannya. Nah, kita tuh harus paham dulu utamanya tentang konsep kalori, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut bahwa mengenai hal tersebut, Hans Bolling mengatakan kurang tidur akan meningkatkan resiko obesitas. Karena tidur sendiri akan membantu dalam membakar kalori yang bahkan bisa mencapai 110 kalori yang dibakar dan untuk disimpan menjadi energi agar pada pagi hari kita berenergi untuk melakukan aktivitas kita. Wow, keren banget ya. Nah, kita perlu headline atau memfokuskan mengenai tidur membantu membakar kalori, dan ternyata benar. Tidur sendiri memiliki fungsi sebagai penyimpan energi, karena nantinya kalori yang dibakar akan diubah menjadi energi agar kita berstamina pada pagi hari. Lalu fungsi yang ketiga, yaitu adalah fungsi untuk otak kita sendiri. Unik ya teman-teman untuk otak ini, karena tidur itu dari otak untuk otak. Apa maksudnya? Nah, jadi tidur itu karena proses arousal sistem arousal atau sistem kesadaran yang ada di kepala kita atau di otak kita sendiri yang terjadi di otak, yang nantinya tidur sendiri untuk meningkatkan fungsi otak itu sendiri, seperti untuk belajar, untuk mengingat sesuatu, ataupun untuk memproses informasi yang sangat esensial untuk aktivitas sehari-hari kita. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu apa itu obesitas? Nah, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dan energi yang digunakan atau energi ekspenditur dalam waktu yang lama.
Nah, di sini kita perlu paham konsep kalori, di mana ketika kita kelebihan kalori melebihi yang dibutuhkan secara progresif ya teman-teman, kalori tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak di tubuh yang nantinya akan menjadikan obesitas. Obesitas sendiri memiliki kadar low density lipoprotein yang tinggi, sedangkan kadar high density lipoprotein yang rendah, yang dimana obesitas menjadi pintu utama sebagai faktor risiko penyakit-penyakit lain seperti diabetes mellitus tipe 2, sehingga tidak heran ya kurang tidur itu menjadi suatu resiko juga untuk terjadi suatu penyakit itu diabetes mellitus tipe 2 teman-teman. Karena obesitas tadi dan juga obesitas bersamaan dengan hipertensi serta dengan insulin resisten akan menjadi risiko terjadinya metabolic syndrome yang nantinya akan terkena penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan juga diabetes. Wow, teman-teman, sangat berbahaya ya ternyata untuk obesitas ini, karena hubungannya sendiri hanya karena kurang tidur teman-teman akan menyebabkan obesitas yang nantinya akan cukup berbahaya untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Lalu secara fisiologi sendiri, bagaimana mekanisme tidur? Nah, teman-teman, ini unik ya, di mana untuk tidur sendiri itu kita diatur oleh beberapa hal, yaitu pertama ada ritme sirkadian juga termoregulasi, di mana untuk ritme sirkadian sendiri merujuk pada ritme harian dalam fisiologi dan perilaku, yang dimana mereka mengontrol siklus tidur bangun, dan juga mengontrol aktivitas fisik dan konsumsi makanan, dan juga sepanjang hari mengatur suhu tubuh, detak jantung, tonus otot, dan sekresi hormon, serta ritme ini tersebut dihasilkan oleh struktur saraf di hipotalamus yang berfungsi sebagai biological clock, dan juga termoregulasi sendiri yang dimana yaitu kondisi tidur ini dipengaruhi oleh suhu tubuh yang rendah, dan juga hal itu di mana kondisinya pada malam hari suhu tubuh kita akan rendah dan akan meningkat, dan biasanya pada jam 12 siang akan turun kembali sedikit sehingga itu akan menyebabkan kita akan sedikit mengantuk jam 12 siang dan akan meningkat kembali dan turun kembali pada saat malam hari, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mekanisme sendiri dapat dilihat ya di gambarnya sendiri, yang untuk yang pertama ini pada malam hari, yaitu di mana suatu area yang disebut sebagai ventrolateral area, dia akan indus menghasilkan GABA berupa neurotransmitter yang dimana sangat penting ketika tidur dan meningkat pada saat tidur. Hal itu akan terus terjadi ketika saat kita tidur. Lalu bisa dilihat di gambar yang sebelahnya, yaitu yang ketika kita bangun, ketika kita siang hari, yaitu di mana ada tubiro mammillary nuclei, di mana dia akan menghasilkan suatu histamin, dan di mana histamin ini dia akan meningkat di saat siang hari, yang ini sangat berperan penting ketika kita kondisi saat bangun. Lalu untuk yang gambarnya ini di sebelah kiri, pada kondisi siang hari juga, dapat lihat di lateral hipotalamus, di mana dia akan menghasilkan hipokretin, atau nanti pun dia akan berfungsi ketika untuk meregulasi bangun kita, yang dimana untuk neurotransmitter ini atau neuropeptide ini, yaitu dia akan berfungsi untuk meregulasi bangun. Lalu untuk berikutnya di gambar sebelahnya, yaitu adalah basal forebrain, dia akan menghasilkan berupa asetilkolin, di mana asetilkolin sendiri itu dia berperan penting ketika pada saat bangun juga. Dan juga di gambar yang sebelah kiri dan kanan ini, yaitu di mana dia untuk meregulasi bangun. Jadi untuk di gambar sebelah kiri itu di mana ada locus coeruleus, di mana dia akan menghasilkan norepinefrin, yang di mana dia berperan penting untuk regulasi bangun, dan juga ada rapenuklei yang menghasilkan serotonin ketika akan tidur, dan ketika tidur juga karena rapenuklei sendiri serotonin yang dihasilkan yaitu untuk menyebabkan terjadinya tidur. Lalu untuk berikutnya ketika malam hari kembali, yaitu dari ventrolateral area akan menghasilkan GABA kembali untuk menyebabkan tidur, seperti itu. Jadi intinya untuk proses tidur sendiri yaitu dihasilkan dari untuk mematikannya sistem arousal kita, sehingga memungkinkan otak untuk tertidur, dan juga banyak dari neuron ini yang ditemukan di daerah preoptik tadi yang sudah dijelaskan yang ada di hipotalamus. Jadi untuk kondisi wakefulness sendiri dihasilkan oleh ascending arousal system, yang dimana dari batang otak yang mengaktifkan struktur otak depan untuk mempertahankan wakefulness ataupun kesadaran ataupun ketika kita bangun. Jawaban pertama itu biasanya berasal dari neuron cholinergic di pons atas, yang dimana akan mengaktifkan bagian talamus yang bertanggung jawab untuk menjaga transmisi informasi sensori ke korteks cerebral. Lalu jalur kedua sendiri yaitu yang berasal dari kelompok sel di batang otak bagian atas yang berisi neurotransmitter monoamin seperti norepinefrin, serotonin, dopamin, juga histamin yang memasuki hipotalamus dan bukannya di talamus, di mana ia mengambil masukan dari sel saraf yang mengandung peptida seperti orexin ataupun hipokretin, dan juga melanin concentrating hormone, yang nantinya masukan ini akan kemudian melewati basal forebrain, di mana mereka mengambil masukan tambahan dari sel yang mengandung asetilkolin dari asam GABA
yang gambar tadi sudah dijelaskan, akhirnya semua masukan ini memasuki korteks cerebral, di mana mereka mengaktifkan sel-sel saraf secara diffuse dan mempersiapkan untuk interpretasi dan analisis informasi sensorik yang masuk. Itu kondisi ketika kita bangun. Jadi intinya, kondisi tidur ini adalah dengan cara mematikan sistem arousal tidur kita, teman-teman. Seperti itu. Dapat dilihat ya teman-teman, untuk yang ada dua gambar, yang pertama ini yaitu ada regulasi dari suprachiasmatic nuclei, di mana untuk suprachiasmatic nuclei ini yaitu dia diinduce oleh cahaya, yang dimana ketika ada cahaya dia itu akan menghambat untuk penghasilan melatonin di pineal gland, sedangkan apabila kondisi malam hari, kondisi gelap, yaitu dia akan menginduce atau akan menyebabkan penghasilan melatonin di pineal gland. Oleh karena itu tadi untuk tidur sendiri lebih baik pada kondisi lampu yang mati, karena ini akan lebih cepat menginduce suprachiasmatic nuclei untuk menginduce pineal gland, yang dimana untuk menghasilkan melatonin, dimana melatonin sendiri dia berfungsi untuk tidur, seperti itu. Dan juga di bawah ada circadian rhythm, di mana untuk circadian rhythm sendiri yang body temperature cycle, yaitu untuk termoregulasinya, yaitu ketika pada malam hari suhu tubuh kita akan turun, sedangkan pada siang hari suhu tubuh kita akan naik. Dilihat pada jam 12 siang hari sendiri, di mana dia akan turun sedikit. Itu alasan mengapa pada jam 12 kita akan mengantuk, sedangkan akan naik kembali dan juga akan turun kembali pada kondisi malam hari, sehingga kondisi saat tidur itu bagusnya yaitu suhu tubuh yang rendah gitu. Sebenarnya tidur itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan EEG, di mana yaitu ada NREM dan juga REM, di mana untuk REM sendiri tidur paradoks, yaitu kedua jenis tidur ini akan bergantian dalam tidur dan menimbulkan pola tidur, di mana NREM sendiri memiliki 4 tahap, yaitu N1, N2, N3, juga N4, dengan ciri khasnya masing-masing. Pertama, NREM tahap 1, dia memiliki transisi dari gelombang alfa ke gelombang frekuensi campuran bertegangan rendah, yang dimana biasanya tuh mudah terputus. Lalu yang kedua ada NREM tahap 2, yaitu dimana gelombang tegangan rendah dan frekuensi campuran dicirikan oleh kompleks K dan juga spindel tidur. Lalu yang ketiga ada tahap 3 sendiri, aktivitas gelombang mulai lambat, dan keempat gelombang delta, yaitu dimana kita tidur nyenyak. Lalu REM sendiri yaitu kondisi dimana yaitu kita bermimpi, dan juga untuk tidur normalnya sendiri yaitu untuk bayi umumnya 16-18 jam, untuk anak-anak itu 9,5 jam, dan juga untuk remaja sendiri yaitu dia 7-8,5 jam, dan juga untuk dewasa juga sama 7-8,5 jam. Dan ternyata waktu tidur itu akan semakin menurun, semakin berubah ketika semakin menambahnya usia, seperti itu. Nah, lalu bagaimana mekanisme obesitas? Nah, jadi secara umum obesitas dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan kalori, yang dimana mengakibatkan asupan energi yang jauh melebihi kebutuhan tubuh. Dan pada bayi biasanya penurunan lemak terjadi akibat pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini, terutama apabila makanan ini memiliki kandungan karbohidrat, lemak, dan protein yang tinggi. Pada masa kanak-kanak dan dewasa, asupan energi bergantung pada diet seseorang ataupun pada asupan makanan seseorang, dan bahkan penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pengontrolan nafsu makan dan juga tingkat kekenyangan seseorang diatur oleh mekanisme neural dan juga hormonal atau neurohormonal, dan yang dipengaruhi oleh genetik juga, nutrisi, lingkungan, dan juga sinyal psikologis. Dan mekanisme ini juga dirangsang oleh respon metabolik yang berpusat di hipotalamus, seperti itu. Untuk mekanisme sendiri dapat dilihat dari gambar ya teman-teman, di mana ada suatu 3 komponen esensial yang sesuai dengan gambar tersebut, yaitu pertama ada dari the afferent system, dan juga ada central processing, di mana untuk sistem perifer atau sistem afferent sendiri, dia akan menyalurkan sinyal dari berbagai tempat, di mana komponen utamanya adalah leptin dan juga adiponektin, yaitu di mana untuk dihasilkan dari adiposit dan juga ghrerin yang dihasilkan dari lambung, dan juga ada peptida YY atau PYY dari ileum dan kolon, dan juga insulin ataupun pankreas. Dapat lihat ya teman-teman, di mana untuk hormon-hormon tersebut ada yang menambah atau mengaktifasi sirkuit katabolik, dan juga ada yang menginhibit sirkuit anabolik. Dan juga yang berikutnya yaitu ada dari central processing sendiri, yaitu di mana nucleus arcuatus dalam hipotalamus dia akan memproses dan mengintegrasikan sinyal perifer dan menghasilkan sinyal efferent kepada dua jenis neuron order pertama, yaitu misalkan ada PWMC dan juga CRT, yang dimana berupa suatu neuron, dan juga ada neuropeptida tadi, ada ya NPY dan juga AGRP yang akan berkomunikasi dengan neuron order kedua.
Dan berikutnya yaitu ada sistem afferent sendiri, yang afferent sendiri itu dia akan menerima sinyal yang diberikan neuron order pertama dari hipotalamus untuk mengontrol asupan makanan dan penggunaan energi, dan juga hipotalamus juga berkomunikasi dengan otak depan dan juga tengah untuk mengontrol sistem saraf otonom. Nah, di sini neuron PMC dan CT tadi disebutkan tadi, dia akan meningkatkan penggunaan energi dan juga penurunan berat badan dengan menghasilkan MSH atau melanocyte stimulating hormone, dan juga akan mengaktifasi reseptor melanocortin yang sebagai neuron order kedua sebagai efek anoreksigenik, sedangkan NYP yang tadi disebutkan juga merangsang lapar atau food intake dan peningkatan berat badan dengan mengaktifasi reseptornya, dan juga pada neuron order keduanya sebagai efek oreksigenik. Seperti itu. Yang dimana untuk leptin sendiri itu dia karena hormon lapar, dia akan meningkatkan suatu proses dari anabolik, sedangkan untuk dari ghrelin sendiri dia akan meningkatkan dari proses katabolik seperti itu. Dan juga hal tersebut dia akan mempengaruhi dari proses dari metabolisme sendiri, yang dimana nanti semua asupan semua makanan yang masuk itu glukosa, lemak dan juga protein, dia akan diubah melalui proses metabolisme tubuh dari proses glikolisis, dari masuk ke oksidatif fosforilatif, dan masuk ke dari siklus Krebs yang nanti akan diubah menjadi energi. Dan juga nanti apabila kondisi ini kita berlebihan, artinya kita ini makanannya lebih dibandingkan yang dibutuhkan, dibandingkan untuk masuk ke energi, semua makanan ini dalam bentuk glukosa, lemak ataupun protein, dia akan disimpan, diubah menjadi ke penyimpanan lemak, karena responnya sendiri yaitu pada prosesnya sendiri dari metabolisme glukosa bisa berubah menjadi metabolisme lemak, yang dimana nanti akan disimpan di dalam tubuh kita, yang dimana hal tersebut akan menyebabkan yaitu peningkatan lemak dalam tubuh dan akan meningkatnya suatu berat badan tubuh kita dan akan menyebabkan suatu obesitas seperti itu. Lalu, bagaimana hubungan antara kurang tidur dan juga obesitas? Nah, jadi secara epidemiologi sendiri, yaitu prevalensi obesitas di seluruh dunia meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1980, yang dimana pada tahun 2008 sendiri, 1 dari 10 orang dewasa mengalami obesitas, dengan wanita lebih mungkin mengalami obesitas dibandingkan pria. Dan epidemi obesitas sendiri sejalan dengan tren berkurangnya kurang tidur, kualitas tidur yang buruk yang menyebabkan kurang tidur secara keseluruhan juga menjadi keluhan yang sering terjadi. Dan secara studi epidemiologi sendiri menunjukkan durasi tidur yang singkat sebagai faktor risiko baru untuk perkembangan obesitas dan juga komplikasinya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa tidur sendiri sebagai modulator penting dari fungsi neuroendokrin dan metabolisme glukosa, serta kurang tidur telah terbukti mengakibatkan perubahan metabolik dan juga endokrin, termasuk penurunan toleransi glukosa, penurunan sensitivitas insulin, dan juga peningkatan konsentrasi kortisol di malam hari, peningkatan kadar ghrelin, penurunan kadar leptin, dan peningkatan rasa lapar dan nafsu makan. Ada satu proses yang mempengaruhi kondisi ini, yaitu orexin system atau neuropeptida orexin, di mana peningkatan regulasi aktivitas neuron orexin ini dan perubahan hormon pengatur nafsu makan dapat mempengaruhi asupan makanan, yang dimana sebelumnya telah ditunjukkan bahwa ghrelin itu hormon yang memicu rasa lapar dan meningkat ketika kurang tidur, dan juga sedangkan leptin, hormon yang berkontribusi pada persepsi kenyang, akan menurun. Nah, di sini untuk neuron eroksigenik sendiri, dia sebagai mengatur pusat makan dan juga hemostasis di nukleus arcuata hipotalamus, seperti itu. Nah, jadi untuk neuropeptida orexin sendiri, dia itu untuk meregulasi sistem arousal atau sistem bangun kita, untuk kesadaran dan juga untuk nafsu makan. Nah, tadi udah jelasin juga kalau misalkan neuron dari oreksigenik ini dia mengatur pusat makan hemostasis di nukleus arcuata hipotalamus, dan juga secara bersamaan mempengaruhi hedonic feeding, yang dimana dipengaruhi juga oleh reward system kita sendiri, yaitu di area ventrotegmental area dan juga di nukleus accumbens kita, yang dimana itu ada satu hormon yang dijelaskan tadi, ada leptin juga ghrelin, yang dimana sebagai sinyal perifer yang berinteraksi langsung di daerah nukleus arcuata tadi, yang dimana pada akhirnya akan memodulasi dari neuropeptida orexin ini, yang dimana untuk menurunkan dan meningkatkan asupan makanan, dimana sekresi mereka juga diatur oleh aktivitas sistem saraf otonom dan pergeseran keseimbangan simpatovagal ke aktivitas simpatik yang lebih tinggi telah diamati dalam studi tentang kurang tidur. Kayak gitu teman-teman.
Nah, di sini biasanya juga dapat tergambar juga ya kalau misalkan tadi oreksi neuron sendiri yaitu dari limbic system, energy balance mempengaruhi oreksi neuron, di mana dia akan mengeksitatori monoaminic neuron yang akan mengeksitatori di bagian thalamus cortex. Dan juga dia akan untuk dari VLPO sendiri yaitu di bagian dari neuron tersebut yaitu dari ventrolateral preoptic area, dia akan menginhibisi dari oreksi neuron. Oleh karena itu oreksi neuron sendiri yaitu dia berfungsi untuk kesadaran ataupun untuk bangun kita. Jadi untuk oreksi sendiri dia sangat berperan penting pada awake state. Lalu untuk yang sleep state sendiri yaitu kondisinya itu di mana ketika oreksi neuron ini yaitu dia sangat kecil pengaruhnya, sehingga biasanya pada oreksi neuron ini dia akan kurang dan juga akan rendah, dan biasanya dia ini ketika pada malam hari sendiri dia akan tidak aktif karena dia aktifnya pada siang hari. Karena dia tadinya sudah dijelaskan untuk meregulasi kesadaran kita ataupun pada kondisi bangun kita sendiri dan kondisi nafsu makan kita sendiri. Dan pada kondisi ini, pada orang yang tidurnya diatur dengan baik, oreksi ini dilepaskan saat mereka bangun ya teman-teman, dan membantu meningkatkan aktivitas di neuron yang mendorong terjaga dan juga menekan tidur REM atau tidur nyenyak yang saat mimpi terjadi. Dan juga tapi oreksi sendiri juga dia tuh sangat penting sebagai perantara nafsu makan juga. Dari jelasin ada pengaruh leptin dan juga ghrelin, di mana oreksi ini akan meningkatkan keinginan untuk makan dan memberikan hormon seperti leptin sinyal atau kenyang untuk dapat menghambat si oreksin tadi. Dan ini berarti oreksin juga bisa menjadi target baru untuk masalah yang berhubungan dengan nafsu makan dan juga kurang tidur. Dan bahkan pada kondisi kehilangan tidur juga tidak hanya seperti akibat dari kebiasaan, tapi juga adanya kondisi patologis yang terkait dengan gangguan tidur seperti obstructive sleep apnea atau OSA, di mana peningkatan prevalensi sendiri di mana adanya suatu keparah obesitas telah mempengaruhi peningkatan prevalensi komorbiditas terkait obesitas termasuk dari obstruktif sleep apnea tadi atau OSA tadi. Kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman dapat lihat di gambar berikutnya ini, yaitu di mana oreksin sendiri dia akan mempengaruhi di pituitary, misalkan dia akan meningkatkan respon neuroendokrin. Nah, juga dia di bagian arcuate nuclei akan meningkatkan feeding karena tadi pengaruhnya sendiri, di mana oreksin dia untuk meningkatkan nafsu makan juga yang dipengaruhi oleh trilaptin juga ghrelin, di mana dia akan mempengaruhinya menghambat leptin juga akan meningkatkan ghrelin. Jadi mana untuk lapar terus menerus, terutama si oreksin ini dia ini akan mengalami berfungsi juga yaitu di bagian di ventrolateral nucleus sendiri, dia untuk meningkatkan sympathetic activity dan juga untuk meningkatkan wakefulness dan juga menurunkan decrease REM sleep, dimana kan pada kondisi orang yang kurang tidur sendiri kan kondisinya lebih banyak wakefulness-nya ya. Nah tadi kan untuk orang sendiri dia berfungsi ketika kondisi bangun, dimana untuk kondisi bangun sendiri yaitu dia yang awalnya harusnya itu dimana orang ini itu tidak ada pada kondisi pada kondisi malam hari, tapi karena orang yang sering kurang tidur yang secara progresif ini, di mana si oreksi ini tuh akan meningkat ataupun akan ada di pada malam hari, di mana pada malam hari inilah di mana pada kondisi tersebut orang-orang yang mengalami kurang tidur itu dipengaruhi oleh hormon tadi leptin juga ghrelin akan mudah untuk meningkatnya nafsu makannya, sehingga akan mudah mengalami obesitas. Seperti itu teman-teman untuk dari fungsi dan juga dari mekanisme-mekanisme tersendiri, dari tidur, dari mekanisme tidur, mekanisme dari metabolisme dari makan sendiri, dari obesitas seperti apa mekanismenya, dan juga bagaimana tadi respon ataupun sistem dari neuropeptida oreksin tersebut mempengaruhi pada orang-orang yang kurang tidur serta obesitas. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kurang tidur menyebabkan obesitas. Tentunya kita harus meningkatkan kualitas tidur kita guna menghindarkan diri dari obesitas dan kelebihan berat badan. Kita juga perlu mengenali apa saja hal yang dapat menunjang keteraturan tidur kita. Di sini ada beberapa tips untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Yang pertama, tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya bahkan di akhir pekan. Yang kedua, mempraktikkan rutinitas sebelum tidur yang sifatnya menenangkan agar lebih mudah tertidur dengan cepat, misalkan menyalakan aromaterapi, meditasi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, memilih kasur sportif dan nyaman serta dilengkapi dengan bantal atau dan spray yang berkualitas. Yang keempat, meminimalkan potensi gangguan dari cahaya.
dan suara serta menggunakan suhu dan aroma kamar tidur kita. Terus yang kelima yaitu menjauhkan kontak dari perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop selama setengah jam atau lebih sebelum tidur. Dan terakhir yaitu pantau asupan kalori dan alkohol dengan cermat dan cobalah untuk menghindarkan konsumsi beberapa jam sebelum ataupun 1 jam sebelum waktu tidur. Nah, dari penjelasan di atas, kita perlu mengetahui dan perlu memperhatikan kualitas tidur kita. Karena pola tidur kita yang tidak berkualitas bisa berpotensi untuk meningkatkan resiko kita terkena obesitas ataupun kegemukan. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dari presentasi saya kali ini. Dadah!